wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi di podcast Bisi Bincang-bincang asik. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Septi Revalina Nurul Azmi. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Di sini saya mengundang narasumber. Beliau merupakan mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke teman-teman, perbincangan kita kali ini kita akan membahas seputar filsafat bahasa mengenai berpikir kritis. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita, yaitu Kak Sofa. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman. Halo. Aku mau duduk kan? Boleh Kak? Oke, baik Kak Sofa. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, alhamdulillah baik nih. Kakak gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, gimana nih perkuliahannya? Kakak udah semester berapa? Aduh, alhamdulillah kuliah aku lancar, cuman aku sekarang kan lagi semester 3 ya. Itu Iya. udah mulai pusing-pusing dikit tuh, Kak. Mulai pusing-pusing dikit ya semester 3 ternyata teman-teman. Oke Kak Sofa, di sini kan kita akan membahas tentang berpikir kritis ya Kak Sofa ya. Di sini saya akan bertanya nih Kak Sofa, sebenarnya apa sih berpikir kritis itu ya Kak Sofa? Karena kan pada dasarnya berpikir kritis itu kan merupakan hal yang lumrah ya di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan orang-orang yang hidupnya tuh berbarengan dengan pendidikan. Jadi bisa dijelaskan Kak Sofa sedikit saja mengenai apa itu berpikir kritis? Oke, baik. Jadi berpikir kritis ya. Sebenarnya berpikir kritis tuh berpikir secara rasional, yang dimana nantinya tuh kita tuh bakal menghasilkan satu informasi yang logis dan juga objektif yang didasarkan pada data. Nantinya kalau misalkan kita dapat berpikir kritis, kita tuh bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik, Kak. Selain itu juga sebenarnya kan berpikir kritis itu merupakan sebuah kemampuan ya, kemampuan yang bisa dimiliki oleh siapa aja, oleh setiap individu. Tapi balik lagi, diasah atau enggaknya nih si kemampuan itu. Kalau misalkan diasah, ya pasti bakal terus berkembang dong si kemampuan berpikir kritis itu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah berarti dia nggak akan sampai di titik bisa melakukan bisa berpikir secara kritis kayak gitu sih, Kak. Oh begitu teman-teman. Jadi tadi ya sudah dijelaskan oleh Kak Sofa bahwasanya berpikir kritis itu merupakan berpikir yang rasional ya Kak. Dimana proses berpikirnya itu tuh didasarkan pada data untuk memutuskan keputusan yang baik. Betul begitu Kak Sofa? Iya. Sebenarnya berpikir itu tuh terbagi jadi dua, Kak. Terbagi jadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya berpikir tingkat dasar dan juga berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau berpikir tingkat dasar ini tuh berpikir yang proses berpikirnya itu masih sederhana, jadi kayak meliputi menghafal, memahami, itu tuh masih belum kompleks gitu si proses berpikirnya itu masih dalam tahapan yang emang belum terlalu sulit dan rumit gitu. Sedangkan kalau misalkan tadi berpikir tingkat tinggi, ini tuh udah mulai kompleks si pembahasannya itu. Si proses berpikirnya itu harus menghasilkan suatu penjelasan, terus juga menghasilkan suatu keputusan nih kalau di berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau ditanya berpikir tingkat tinggi itu apa aja sih sebenarnya? Nah, berpikir tingkat tinggi itu ada yang namanya reflective thinking. Nah, reflective thinking ini tuh merupakan proses berpikir untuk menghasilkan suatu evaluasi dari sebuah pengamatan kayak gitu. Terus juga ada kedua tuh ada yang namanya reasoning thinking. Nah, kalau reasoning thinking ini tuh proses berpikir untuk menghasilkan suatu kesimpulan kayak gitu. Terus yang ketiga ada critical thinking yang nanti kita akan bahas ini kan, yang berpikir kritis. Nah, critical thinking itu proses berpikir secara rasional untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik. Nah, terus yang terakhir itu ada creative thinking. Kalau creative thinking itu proses berpikir untuk menghasilkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru yang inovatif kayak gitu, Kak. Oh begitu ya Kak Sofa. Oke, jadi kan tadi ya di awal itu kan sudah disinggung ya Kak Sofa ya mengenai berpikir kritis itu kan identiknya dengan kalangan mahasiswa ya, atau enggak dengan kalangan orang-orang yang hidupnya tuh berbarengan gitu dengan pendidikan. Nah, tadi juga Kak Sofa menjelaskan bahwasanya setiap individu itu kan sudah memiliki kemampuan berpikir ya. Jadi balik lagi gimana orang itu mengasahnya atau tidak gitu. Nah, jadi gimana nih Kak Sofa gitu kan cara orang mengasah berpikir itu tetapi dia tuh tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi gitu.
kita balik lagi kan setiap orang itu, setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, tapi balik lagi di asal enggaknya. Nah sebenarnya baik orang yang menempuh pendidikan ataupun yang berada di lingkungan pendidikan atau memang orang yang tidak berada di lingkungan pendidikan itu tuh bisa-bisa saja gitu mengasah kemampuan berpikir kritis. Jadi tidak terpacu pada proses pendidikan aja gitu. Kalau untuk mengasah kemampuan berpikir kritis tuh sebenarnya kan kita setiap individu, setiap manusia tuh pasti identik sekali dengan yang namanya bersosialisasi dengan manusia yang lain, terus juga berdiskusi ataupun ngobrol, berbincang seperti ini gitu. Iya, Nah ini tuh merupakan salah satu cara untuk kita mengasah berpikir kritis ini. Kan dengan cara kita berdialog ini tuh kita tuh bisa memahami pendapat orang lain. Kita ada juga proses mendengarkan yang dimana nantinya dari pendapat, misalkan pendapat kakak nih, terus aku tuh langsung kayak oh ternyata pendapat Kak Reva tuh seperti ini, tapi aku beda nih pendapatnya nih, aku punya pendapat lain nih. Kan itu tuh udah menghasilkan suatu proses berpikir kritis gitu sih. Lebih ke kayaknya kita untuk sosialisasi sama masyarakat yang lain atau sama individu yang lain, terus juga sering-sering berdialog sih Kak. Oke, baik ya teman-teman. Jadi walaupun kita tidak melanjutkan pendidikan kita ke perguruan tinggi, tapi kita tuh masih bisa ya mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Itu tadi yang sudah dijelaskan dengan cara kita tuh harus perbanyak komunikasi dengan masyarakat sosial, dengan teman-teman yang lainnya gitu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali yang mengenai berpikir kritisnya. Terus aku juga penasaran nih Kak, seberapa penting sih gitu berpikir kritis itu? Kalau dibilang penting atau enggak, pastinya berpikir kritis itu penting banget ya Kak. Sangat-sangat penting, apalagi kita hidup di abad maaf Kak. Apalagi kita ini hidup di zaman modern. Nah dari hasil berpikir kritis kan penting. Supaya apa? Supaya nantinya dapat membentuk pribadi yang berkarakter. Berkarakter itu apa? Kita jadi punya tujuan, kita punya prinsip kayak gitu. Misalkan yang seperti tadi, kalau misalkan kakak berpendapat beda, oh kita nih punya pendapat yang lain nih, kita nggak bisa ikut-ikutan sama pendapat orang lain. Kalaupun misalkan enggak ya udah enggak, kalau tidak kalau iya ya pun iya. Terus juga dengan berpikir kritis tuh kita ini diajarkan untuk berpikir secara mandiri. Jadi kita nggak terus-terusan harus diberi stimulus dulu sama orang, harus dipancing dulu sama orang dibuat mikir. Jadi kalau misalkan berpikir kritis tuh ya kita mikir langsung aja gitu, berpikir secara mandiri. Jadi penting banget sih kalau dibilang seberapa penting itu, penting banget Kak. Oke, baik tuh teman-teman, kalian bisa mendengarkan sendiri ya bahwasanya berpikir kritis itu tuh merupakan hal yang sangat penting gitu ya bagi kita gitu. Oke, Kak Sofa nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sofa juga ya. Jadi kan kita nih sekarang sedang berada di abad ke-21, betul? Iya. Jadi kenapa sih Kak Sofa bahwasanya berpikir kritis itu tuh menjadi sangat relevan di dan dibutuhkan di abad ke-21 ini? Oke. Kalau ditanya relevan enggak, pastinya sangat relevan Kak. Karena kan berpikir kritis tadi tuh berpikir secara rasional untuk menghasilkan suatu informasi yang logis dan objektif, jadi dasarkan pada data dan mampu membuat keputusan yang baik. Kita kan berpikir kritis. Nah kalau kita balik lagi ke seberapa relevannya sih berpikir kritis pada abad ke-21 itu tuh sangat relevan, karena kan abad 21 tuh abad yang dimana antara pengetahuan sama teknologi itu berkembangnya tuh secara pesat dan berbarengan gitu. Jadi tidak saling mendahului tapi benar-benar berbarengan gitu di abad 21 ini tuh. Nah kenapa berpikir kritis itu penting? Karena sebenarnya diharuskan lulusan dari Indonesia terkhususnya tuh mampu bersaing bersama orang lain, individu yang lain, baik itu bersaingnya di bidang pendidikan ataupun di bidang pekerjaan gitu tuh diharuskan mampu bersaing. Nah bersaing itu kan berarti kita harus mempunyai tingkat kepercayaan diri. Nah dari tingkat kepercayaan diri ini tuh berarti kita harus dihasilkannya oleh kita tuh merasa kalau kita tuh punya kompetensi di dalam diri kita. Nah kompetensi ini tuh kan dihasilkan melalui proses berpikir kritis. Untuk itu makanya si berpikir kritis itu sangat relevan bagi abad ke-21. Apalagi kan tadi kita balik lagi, kalau misalkan diharapkan lulusan Indonesia itu mampu bersaing, dan kalau bersaing itu harus punya rasa kepercayaan diri. Nah rasa kepercayaan diri itu dihasilkan oleh kompetensi. Nah kompetensi menurut taksonomi Bloom tuh mengembangkan bahwa kompetensi itu berupa kognitif, afektif, sama psikomotorik. Tapi kalau kita lihat lagi, UNESCO itu pernah berpendapat bahwa sebenarnya arah kompetensi ini tuh meliputi empat hal. Yang pertama tuh ada learning to know,
ada juga learning to do, learning to be, sama learning to live together. Nah, learning to know ini tuh kan belajar untuk mengetahui. Nah, dari belajar untuk mengetahui ini kan berarti dihasilkan melalui proses berpikir kritis. Nah, dari proses berpikir kritis itu kan kita menghasilkan jadi learning to know, kita jadi tahu. Nah, dari learning to know ini tuh kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu learning to do. Itu belajar untuk menjadi. Pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari berpikir kritis ini tuh langsung kita praktikkan di learning to do. Baik itu dipraktikannya di kehidupan bermasyarakat ataupun di kehidupan kita sehari-hari gitu ya Kak. Terus dari hasil learning to do ini tuh, dari hasil proses dipraktikannya, kita tuh lanjut ke learning to be, yaitu kita tuh belajar untuk menjadi, yaitu timbul atau tumbuh karakter-karakter, bukan tumbuh, berkembangnya gitu Kak. Terbentuknya karakter kita tuh semakin terbentuk gitu. Jadi hasil dari learning to know, learning to do, kita ke learning to be. Jadi karakter kita tuh semakin terbentuk kayak gitu Kak. Nah, terus yang terakhir tadi learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Nah, sebenarnya dari ketiga learning ini tuh tujuan akhirnya tuh ya ini, learning to live together. Kita ini kan tadi melalui proses berpikir kritis, terus kita jadi mempunyai pengetahuan. Dari mempunyai pengetahuan itu kita aplikasikanlah si pengetahuan itu ke baik masyarakat ataupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari hasil dari praktikannya itu berarti tumbuhlah karakter kita gitu. Makin berkembangnya karakter kita. Nah, dari berkembangnya karakter kita ini diharapkan mampu untuk belajar atau berkumpul atau ikut kecemplung gitu Kak di masyarakat kayak gitu. Jadi supaya kita ini bisa ya ikut andil dalam bermasyarakat. Makanya kan tadi kita itu diharuskan untuk bersaing. Kan namanya bersaing pasti kita akan bertemu dong sama individu yang lain. Nah, makanya dari itu sih hasil dari berpikir kritis emang untuk supaya kita tuh bisa mampu bersaing dan berkumpul bersama atau ikut apa ya Kak? Terkecimpung. Iya, terus kan terkecimpung di masyarakat kayak gitu Kak. Oke, baik. Berarti ya teman-teman, sangat jelas ya penjelasan dari Kak Sofa bahwasanya berpikir kritis ini tuh sangat dibutuhkan di abad 21 ini ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulannya bahwasanya berpikir kritis ini tuh sangat dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari maupun di masyarakat. Iya betul. Oke teman-teman, saking asiknya kita berbincang ya Kak Sofa ya. Ternyata tadi tuh pertanyaan penghujung untuk perbincangan kita pada hari ini Kak Sofa. Terima kasih Kak Sofa telah memberikan ilmu kepada kita semua ya teman-teman. Oke baik Kak Sofa, ada pesan gak nih buat teman-teman sekalian di luar sana? Pesan ya, sebenarnya ini tuh kita tuh jangan terlalu terpacu sama yang namanya berpikir kritis tuh berarti cuman mahasiswa aja nih yang mampu berpikir kritis atau cuman orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan aja. Enggak nih Kak, karena emang berpikir kritis kan sebenarnya kemampuan yang udah dimiliki sama semua orang, tapi tergantung individunya diasah atau enggaknya. Jadi kalau kita menginginkan untuk mampu gitu berpikir kritis, ya itu berarti kita harus pandai-pandai bersosialisasi, terus juga harus seringnya berdialog, berdiskusi dengan orang lain. Jadi jangan pernah mindset itu jangan terpacu orang yang mampu berpikir itu ya cuma mahasiswa sama orang-orang yang ada di lingkup pendidikan, nggak gitu juga. Oh iya betul teman-teman gitu. Jadi kita jangan terlalu introvert banget ya. Kita juga harus bersosialisasi sama masyarakat ataupun sama teman-teman gitu. Oke. Akhirnya pembahasan kita kali ini sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik nih di podcast Bisi Bincang Asik.